Informasi terbaru yang kami dapatkan saat ini, akhir-akhir ini kian marak praktik prostitusi online di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN. Maraknya praktik prostitusi online ini berdasarkan pantauan langsung oleh Satpol PP PPU atau Penajam Pasir Utara. Gila ya, pembangunan aja belum selesai, tapi bisnis sampingan udah jalan duluan. Lu pada lihat kan tadi, PSK di mana-mana, mana berkembang di sekitar proyek pembangunan, udah kayak efek domino. Gitu proyek jalan, hiburan sampingannya ikut berkembang. Nah, yang jadi pertanyaan gue sih gampang ya. Ini IKN mau jadi ibu kota masa depan atau Las Vegas versi urusan Kalimantan? Iya, gue setuju banget sumpah. Soalnya kayak sekarang malah tuh muncul sindiran kalau misalkan bukan PNS lagi yang datang duluan, tapi itu malah PSK. Jadi kayak udah ada yang ready duluan ketimbang proyek pembangunan yang digadang-gadang buat masa depan gitu loh. Iya sih, sumpah. Iya kan? Iya Setuju kan? gue sama opininya dia. Iya parah banget sih, ini bukan soal citra IKN aja, tapi juga sistem perencanaan sosial tuh lemah banget. Harusnya pembangunan itu nggak cuma mikirin gedung dan jalan aja, tapi juga efek ke masyarakat sekitar. Kalau misalnya efek aja nggak dipikirin, gimana nanti ke depannya? Gimana ya? Jujur, gue sedih sih liatnya. Katanya IKN itu bakal jadi simbol kemajuan bangsa. Tapi nyatanya malah realita PSK yang bikin miris gak sih? Iya sih. Kita ini belum ngomongin pendidikan, kesehatan, lapangan kerja yang memang buat warga sendiri, buat warga Indonesia. Kita malah harus ngadepin realita yang malah muncul duluan. Kita Indonesia tuh kayak nggak belajar gak sih dari kesalahan sebelumnya? Masa tiap ada proyek ide yang muncul duluan malah sisi gelapnya sih? Gue juga mikirin sih dari tadi, dari diskusi yang kalian udah sebutin itu, kayak makin mikir kalau misalnya emang pembangunan ini tuh cuma sebatas infrastrukturnya doang, kayak jalan besar, gedung gede tuh, tapi benar-benar gak malah membangun manusianya sendiri gitu loh. Makanya wajar aja kalau yang nyampe duluan tuh malah kayak hal-hal kayak gitu, karena kalau dilihat dari ruang kosong yang tersedia dari fisik maupun sosial, itu tuh bisa aja diisi sama apapun, termasuk hal yang negatif. Dan kalau dari awal aja udah kecolongan kayak gini, gimana nih kita mau membangun peradaban yang baru di ibu kota yang baru? Harusnya pembangunan tuh jalan dua-duanya, dari infrastruktur jalan, dari segi sosialnya juga jalan, jangan cuma salah satunya doang. Menurut gue simpel aja sih, kalau emang dari awal pembangunan PSK itu udah merajalela, itu udah sinyal merah banget. Jujur, kayaknya pemerintah tuh gak siap deh buat nanganin realita kayak gini. Kalau emang mereka siap, harusnya dari awal mereka tuh udah punya rencana buat nanganin dampak sosialnya. Bukan cuma bikin gedung burung Garuda yang katanya bakal jadi ikonik, tapi malah dihujat di mana-mana. Kalau ini dibiarin, gue yakin 100% pembangunan IKN tuh bakal mandek. Mau dibangun secanggih apapun, kalau sisi sosialnya amburadul, ya pasti bakal gatot, alias gagal total. Masa iya kita mau punya ibu kota yang lebih terkenal sama bisnis malamnya daripada kecanggihannya? PSK yang terjaring mengaku melayani para buruh proyek IKN. Sebagian besar pekerja seks ini berasal dari luar daerah seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung. Halo, nama aku Devin dari HI 23. Halo semuanya, kenalin aku Valerina Dinda, boleh dipanggil Vale, dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Fahri Alfarizi dari jurusan Administrasi Publik angkatan 23. Perkenalkan, nama aku Deni Sayyidah Rinako, aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi. Jaki. Nama aku Ai. Kalau dari penglihatan aku ya, kayak pekerja seks komersial itu mau bagaimanapun itu tidak bisa dibenarkan. Gitu. Apapun kondisinya, apapun situasinya, itu adalah sesuatu yang pasti melanggar moral yang pertama dan juga melanggar aturan gitu kan. Nah, kalau dalam konteks pekerja di IKN itu kan mereka mostly adalah laki-laki yang dimana mereka jauh dari keluarganya dan segala macamnya gitu kan. Nah, tapi di sini kita sebagai manusia juga tidak bisa mengesampingkan kebutuhan biologis dari manusia gitu kan. Nah, yang dimana mereka jauh mungkin dari istrinya atau dari let's say pacarnya atau gimana gitu kan. Mereka harus kerja cari nafsu segala macam dan mereka sangat butuh kebutuhan biologis gitu. Ini kan emang PSK itu kan terjadi karena memang kurangnya ekonomi gitu, sehingga mereka mencari sebuah
tambahan hasil ataupun tambahan bisa berbentuk duit itu dari hal-hal yang bekerja seperti itu. Maka dari itu sebenarnya dibilang negatif caranya seperti itu salah. Cuman mungkin kita harus juga mengerti gitu bahwasannya mereka juga punya kondisi yang sulit gitu. Maka dari itu mungkin bisa dibantu. Aku cukup kecewa ya. Alasannya kenapa? Karena dengan maraknya kasus banyaknya PSK yang diikat ini, kita bisa lihat kalau perempuan, khususnya perempuan yang menjadi PSK ini masih menjadi kayak objek gitu untuk para elitis politik gitu. Karena kenapa perempuan-perempuan yang bekerja sebagai PSK di IKN ini belum tentu ingin untuk menjual dirinya atau bekerja dengan pekerjaan seperti itu, karena bisa saja mereka ini terpaksa menjadi PSK untuk menghidupi hidupan sehari-hari karena tekanan ekonomi, keluarga, dan perempuan-perempuan ini rentan dieksploitasi atau dikena diskriminasi, kekerasan gender ataupun perdagangan manusia seperti itu. Dan menurut aku kasus ini tuh harus segera diatasi. Di mana ada permintaan pasar pasti ada penyediaannya ya. Ibaratnya kayak udah hukum alam sih, pokoknya udah jadi rahasia umum kayak gitu tuh. Apalagi kan para pekerja tuh sendirian merasa bebas di sana gitu. Di satu sisi memang manusia tuh nggak selalu bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Jujur ini jadi sisi dilematis bagi pemerintah, karena sebagaimana yang kita tahu kan yang namanya prostitusi seperti itu kan salah satu bentuk human trafficking ya. Ya, tapi di satu sisi apabila pemerintah ikut campur juga, mungkin bisa dikatakan takutnya soal-soal ikut sesuatu ranah yang harusnya tuh ranah personal itu, bukan tempatnya pemerintah campurin itu gitu sih. Iya, itu sebuah hal yang memprihatinkan sih buat aku sama si Ai juga kan orang Kalimantan kan. Jujur dengar berita itu tuh kayak, kok tempat kita bisa jadi kayak gini ya? Nah, jujur kayak nggak expect juga. Mungkin ada tanggapan ya memperjelek citra Kalimantan lah ya. Iya, mungkin orang-orang yang mendengar itu stigmanya bisa makin jadi makin bad atas Kalimantan itu. Dari aku sendiri buat tanggapannya itu, awalnya kan IKN kan dibangun untuk menjadi ibu kota baru karena Jakarta sudah terancam untuk banjir. Jadi dengan adanya IKN ini kan kita berharap bahwa pusat pemerintahan, pusat perekonomian yang baru itu kan akan terdiri di sana. Tetapi dengan masuknya PSK ke IKN sendiri, menurut aku itu adalah dampak yang buruk. Adalah pengaruh yang buruk karena apa? Karena dengan masuknya si PSK ini, itu akan merusak ekosistem dari IKN sendiri. Karena para PNS yang seharusnya menjadi penghuni pertama atau yang pertama kali pindah ke sana, itu akan mengenal dunia gelap yang dipicu oleh si PSK ini. Yang seharusnya mereka bekerja untuk pemerintahan, mungkin pemikiran mereka mulai goyah saat mengetahui adanya komunitas PSK di IKN. Dan tentu juga dari para pekerja ataupun SDM yang ada di IKN jika telah mengenal PSK itu akan membuat ancaman baru, yaitu dengan tingkat pengidap penyakit kelamin yang mulai tinggi, dan itu akan membuat IKN ini memiliki permasalahan baru. Mungkin salah satu solusinya ya yang dua pihak nih. Mungkin yang bagi yang PSK tersebut kita kasih pelatihan atau mungkin pendidikan sehingga dia bisa punya profesi lain yang seenggaknya nggak jadi seorang PSK lagi gitu. Terus kalau mungkin dari sisi pekerja konstruksinya dan semacamnya mungkin bisa diedukasi lagi supaya tidak nakal di tempatnya, atau mungkin kalau pemerintah punya budget lebih bagi pekerja-pekerja yang sudah berkeluarga bisa didatangin juga gitu keluarganya. Oke, kalau mungkin misalkan solusi ini lebih ke arah kritik kepada pemerintah gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kasus ini dari sisi ekonomi, alasan kenapa para PSK itu memang datang ke IKN dan jadi PSK itu kan karena mungkin mereka tertekan dalam hal ekonomi. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat kalau seberapa buruknya pemerintah ini menyediakan kesempatan lapangan kerja khususnya bagi perempuan yang akhirnya memaksa mereka untuk menjadi PSK gitu. Solusi, kalau misalkan solusi ya
mungkin kalau dari aku berpikir dari otorita IKN itu sendiri. Pasti dari otorita IKN pasti ada yang salah dengan otorita IKN ketika berita ini terblow up, ketika banyaknya pekerja seks komersial yang datang ke IKN hanya untuk menjadi istilahnya pelarian bagi para pekerja IKN gitu. Pasti ada yang salah dari otorita IKN gitu. Mungkin pengawasan yang kurang ketat, atau mungkin kehidupan pekerja mereka itu tidak terlalu dijamin oleh otorita IKN seperti itu. Jadi mungkin dengan jam kerja yang terlalu padat sehingga mereka mungkin tidak bisa menghubungi keluarganya segala macam, dan mereka malah mencari pelariannya ke PSK gitu. Nah itu kan maksudnya sesuatu yang istilahnya bisa kita teliti atau bisa kita ketahui gitu, sumber awalnya itu dari mana. Mungkin kita bisa terkait PSK ini bisa kerjasama gitu sama pemerintah, yang dimana nantinya pemerintah pun akan membantu gitu, mulai dari segi ekonomi ataupun nantinya kebutuhan-kebutuhan. Contoh pemerintah misalnya buka lapangan kerja sebesar-besarnya, apalagi pun kasus di IKN yang dimana kan IKN sekarang lagi mangkrak gitu. Nah coba dengan adanya IKN diperbaiki, diperlanjutkan, pastikan dengan adanya IKN itu kan akan membuat pekerjaan tambah luas gitu, yang dimana nantinya PSK yang ada di PSK bisa jadi bekerja gitu loh di sana. Kalau solusi yang bisa aku tawarkan mungkin lebih ke pemerintah ya, kebijakan pemerintah itu dari penegakan hukum dan keadilannya lebih diperketat, karena perempuan ini butuh dilindungi oleh negara, karena negara Indonesia itu kan berdasarkan hukum. Dan aku harap pemerintah juga memberdayakan perempuan di sektor pekerjaan agar sumber daya manusia di pekerjaan di gender perempuan itu lebih diperbanyak dan lebih diperluas jangkauannya, agar perempuan-perempuan ini bisa bekerja sama seperti laki-laki dan tidak perlu menyentuh PSK yang tentang eksploitasi terkena kekerasan gender ataupun diskriminasi seksual. Solusinya ya memperbanyak lapangan kerja sih. Ya mungkin dengan memperbanyak lapangan kerja itu kan, aku yakin dengan memperbanyak lapangan kerja itu nggak bisa menghilangkan, tapi setidaknya bisa mengurangin. Solusi dari aku sendiri yang kepikiran adalah, karena ini sudah terjadi, jadi menurut aku pemerintah perlu membentuk suatu satuan atau suatu tim yang fungsinya itu untuk menentukan atau mengatur regulasi di IKN tersebut. Dan bila mana ternyata memang sudah ada, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah menindaklanjuti adanya PSK ini. Menurut aku perlu dilakukan penyisiran atau pencarian untuk PSK-PSK yang ada di IKN dan mereka diberdayakan. Karena apa? Karena mereka ini menjadi PSK mungkin dengan berbagai alasan, dan salah satunya adalah alasan ekonomi. Jadi menurut saya dengan kita menyetop mereka untuk menjadi PSK, kita juga perlu untuk mencari ladang penghasilan baru untuk mereka, sehingga si PSK ini tidak menjadi homeless di IKN. Dan IKN kan juga ada investor, dan investor ini memiliki sejumlah usaha ataupun sejumlah kepentingan. Dari situ kita bisa memberdayakan para PSK ini untuk dilatih dan dibina sehingga dapat menjadi pekerja yang bekerja di lingkungan yang lebih positif. Dari aku seperti itu. Tak cukup mendirikan gedung yang tinggi bila jiwa manusianya masih tetap dibiarkan runtuh. Kota baru seharusnya lahir bersama harapan, bukan bayang-bayang luka yang sama. Kemajuan sejati bukan soal bangunan, tapi tentang nurani yang ikut dibangun. Jika gelap lebih awal datang sebelum terang, mungkin kita keliru menyalakan masa depan. Apa gunanya ibu kota baru jika moralnya tertinggal di reruntuhan yang lama? Masa depan bukan